Salam saudara terkasih, salam jumpa pada Renungan Harian Embun Pagi. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita dituntun olehnya dan diteguhkan untuk memuji memuliakan Tuhan dalam situasi yang kita hadapi. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Lukas 1 ayat 67-68. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, di gohiton di porbadia masih Jakaria amang nidak danaki, gabe di paboya matonan di Tuhan, ningiama, pinuji ma Tuhan debata ni bangso Israel madung roya manopot bangsona, jana paluahon halahi. Dalam bahasa Indonesia, dan Jakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca ayat ini, maka kita akan teringat dengan kisah kelahiran daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang memiliki ibu Elisabet dan ayahnya adalah sebagai seorang yang pada saat itu orang yang berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan anak ataupun keturunan kepadanya yang bernama Jakaria. Jakaria ketika sudah akan diberikan Tuhan anak kepada dia, maka dia menjadi bisu, tidak bisa lagi berbicara. Dia hanya bisa mengungkapkan sesuatu melalui tulisan yang dia tuliskan, sehingga sulit untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Coba yang bayangkan, sejak Elisabet sudah mengandung, dia tidak bisa lagi berbicara, dia hanya terdiam saja. Namun ketika Yohanes Pembaptis sudah lahir, maka dia menjadi bisa berbicara dan memuliakan Allah. Dia mengatakan apa yang sudah dirancangkan Tuhan bagi kehidupan daripada anak yang sudah diberikan Tuhan kepada dia. Dan dia memberi nama menjadi Yohanes. Yohanes merupakan sesuatu yang janggal bagi orang di sekitarnya, karena tidak ada daripada silsilah mereka memiliki nama Yohanes. Tapi Jakaria mengatakan bahwa itu adalah yang diberikan Tuhan kepada dia untuk menjadi nama daripada anak yang dilahirkan oleh Elisabet sebagai istrinya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika dia sudah mulai berbicara, dia menjadi memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak menjadi bisu lagi, namun dia sudah mampu untuk berkata-kata. Dan perkataan yang dia keluarkan adalah perkataan untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan, untuk memperlihatkan kebesaran Tuhan. Dan orang-orang di sekitar menjadi terheran-heran atas situasi yang terjadi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, keadaan ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika Allah sudah berfirman, ketika Allah sudah menyatakan kuasanya, maka segala sesuatu bisa dirubah dan akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang di luar pikiran dan nalar manusia. Di mana melalui firman ini kita diingatkan bahwa mari kita ketika sudah menerima berkat Tuhan, sudah merasakan bagaimana Tuhan menjamah kita, marilah kita menjadi memuji memuliakan Tuhan, mengekspresikan pengenalan kita kepada Tuhan melalui perkataan kita, melalui hidup kita, sehingga orang-orang di sekitar kita menjadi merasakan kehadiran Tuhan. Bukan hanya kita saja, namun orang di sekitar kita juga melihat kebesaran Tuhan. Sebagaimana waktu itu Jakaria mengatakan bahwa terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya. Sebuah prinsip iman yang dia nyatakan untuk dirasakan dan dinikmati banyak orang, bahwa Tuhan sudah melawat umatnya. Saudara terkasih, kalimat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan melawat kita dalam keadaan kita, Tuhan melawat kita dan memberikan kuasa-Nya di dalam segala jalan-jalan hidup yang kita tempuh. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bagi kita adalah tetap fokus kepada kehendak Tuhan,
tetap memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan kita akan merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari memuji Tuhan melalui perkataan kita. Mari memuji Tuhan melalui perbuatan kita. Mari memuji Tuhan melalui hati batin kita yang sepenuhnya diserahkan kepada keinginan dan keputusan Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan adalah sebuah ekspresi dari pemujian kita kepada Tuhan, sehingga orang benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dan turut menjadi memuji memuliakan Tuhan oleh karena kita yang ikut memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kita, firman ini mau menuntun kita atas sebuah kesaksian iman, di mana ketika kita sebagai orang percaya memuji dan memuliakan Tuhan, oleh karena kita sudah mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan. Mari perkataan kita adalah perkataan yang menuntun orang-orang di sekitar kita untuk merasakan kebaikan Tuhan, untuk menikmati betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah sebagai orang percaya, sebagaimana Zakaria sudah menikmati berkat Tuhan dan menjadi menyaksikan berkat itu dalam kehidupannya, kita juga diajak dan dituntun untuk menjadi memuji, memuliakan Tuhan di dalam apa yang sudah kita nikmati, yang sudah kita rasakan dalam hidup kita, sehingga orang-orang di sekitar kita juga turut menjadi merasakan kebaikan Tuhan dan menjadi memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah firman Tuhan menjadi penuntun dan mengarahkan hidup kita sebagai orang penyembah dan pemuji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman ini sudah menuntun kami untuk melihat kebaikan Tuhan, untuk merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana Zakaria menjadi memuji memuliakan Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan sudah melawat umatnya. Biar lawatan Tuhan menjadi tetap di dalam hati kami, dan kami menjadi merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Ajari kami sebagai orang yang mengenal dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.